Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam lagi nih materi dari bab 8 buku Good Strategy, Bad Strategy. Ada ide menarik soal sistem rantai terhubung atau chain link systems. Intinya apa sih? Gampangnya bayangin aja rantai biasa. Kekuatannya kan nggak lebih kuat dari mata rantai yang paling lemah ya kan? Nah, ternyata logika ini berlaku juga di banyak situasi lain. Bisnis, organisasi, bahkan kebijakan publik. Betul sekali, dan yang menarik di sini tuh gimana logika rantai ini bisa menjelaskan kenapa ya beberapa organisasi tuh kok kayaknya stuck gitu aja, kinerjanya biasa-biasa aja, sementara yang lain, wih, bisa mencapai keunggulan yang susah banget ditiru pesaing. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Mari kita bedah. Sumber Anda memulai dengan contoh yang wah, kuat dan tragis ya, meledaknya pesawat ulang-alik Challenger. Ternyata, penyebabnya cuma satu cincin O karet. Cuma itu, mata rantai terlemahnya. Semua teknologi super canggih lainnya jadi yang nggak relevan gitu, karena satu kegagalan krusial itu. Nah, ini dia. Ini ilustrasi yang pas banget buat prinsip inti sistem rantai terhubung. Kinerja keseluruhan itu dibatasi sama elemen terlemah. Jadi, nggak ada gunanya gitu kita perkuat 99 mata rantai kalau ada satu aja yang kritis, yang lemah, yang bisa putus. Upaya perbaikan di area lain jadi ya sia-sia. Fokusnya harus pada keseluruhan sistem, bukan cuma bagian per bagian. Contoh lain yang lebih sederhana mungkin ya, dari sumber Anda itu renovasi rumah. Anda bisa aja pasang kabinet dapur paling bagus, paling mahal. Tapi kalau rumah Anda persis di pinggir jalan tol yang bising banget, ya nilai rumahnya tetap aja terbatas kan? Kuncinya di sini berarti mengidentifikasi faktor pembatasnya. Mana yang bisa kita perbaiki, kayak cat jelek gitu. Dan mana yang nggak bisa, ya kayak kebisingan jalan tol tadi. Betul. Dan ini membawa kita ke masalah kenapa sistem kayak gini bisa terjebak dalam kinerja rendah. Coba bayangkan kalau setiap mata rantai, misalnya departemen atau fungsi di perusahaan, dikelolanya sendiri-sendiri, terpisah, seringkali nggak ada insentif buat satu bagian buat naikin kualitas kalau bagian lain nggak ikut. Malah, fenomena ini disebut quality matching. Bahkan kadang usaha naikin satu bagian aja bisa jadi kontraproduktif. Kontraproduktif gimana maksudnya? Ya biayanya naik kan, tapi karena kinerja sistem secara keseluruhan nggak membaik, profitabilitasnya malah bisa turun, jadi kayak buang-buang sumber daya aja. Oh gitu. Sumber Anda juga nyebut contoh lain ya, kayak masalah yang dihadapi General Motors dulu atau tantangan dalam pembangunan ekonomi. Misalnya, jalan bagus nggak ada gunanya kalau pelabuhannya nggak efisien. Atau mendidik tenaga kerja jadi sia-sia kalau nggak ada pekerjaan yang sesuai buat mereka. Semuanya itu saling terkait, saling membatasi. Bener banget. Semuanya saling mengunci. Tapi bukan berarti nggak ada harapan ya. Studi kasus Marco Tinelli dan perusahaan mesinnya itu menarik sekali. Dia berhasil mendiagnosis perusahaannya terjebak dalam logika rantai terhubung ini. Jadi kualitas mesinnya biasa aja, itu membatasi kemampuan tim penjualannya. Terus tim penjualan yang kurang kompeten ya nggak bisa jual mesin yang lebih baik. Dan dua-duanya ini terhambat sama biaya yang tinggi, jadi muter aja di situ. Nah, ini dia nih, bagian yang sangat menarik menurut saya. Solusi Tinelli itu bukan perbaikan tambal sulam biasa. Dia nggak ngerjain semuanya sekaligus, tapi dia meluncurkan 3 kampanye berurutan yang sangat terfokus. Jadi 12 bulan pertama hanya fokus ke kualitas. Terus fokus penuh ke peningkatan kemampuan penjualan. Terakhir, 9 bulan hanya untuk efisiensi biaya. Satu-satu diberesin. Ya, kunci suksesnya di situ, kepemimpinan yang berani ambil tanggung jawab penuh, lalu mengarahkan fokus organisasi pada satu hambatan utama pada satu waktu. Dan dia juga bersedia nanggung kerugian jangka pendek. Dia sadar kalau peningkatan di satu area mungkin belum langsung kelihatan hasilnya sampai mata rantai berikutnya juga diperbaiki. Dia sampai mengubah cara pengukuran dan insentif selama periode perubahan itu, supaya semua fokus ke sana. Oke. Nah, kalau kita lihat sisi lain spektrum nih, logika rantai terhubung ini juga bisa menjelaskan kenapa perusahaan kayak IKEA itu bisa mencapai keunggulan yang susah banget ditiru. Tepat sekali. Strategi IKEA itu bukan cuma satu keajaiban atau satu trik gitu ya, tapi serangkaian kebijakan yang terkoordinasi erat banget dan beda dari norma industri furnitur pada umumnya. Mulai dari desain sendiri, terus kemasan datar yang hemat tempat itu, toko pinggir kota yang gede banget, katalog tebal buat gantiin staf penjualan, pelanggan ambil barang sendiri, sampai logistik global yang dikelola rapi.
Semua elemen ini saling dukung, membentuk sistem rantai terhubung. Jadi artinya pesaing nggak bisa cuma niru satu atau dua elemen aja ya. Misalnya cuma bikin katalog atau bikin toko gede aja gitu. Nah, itu dia. Nggak bisa. Kalau cuma niru satu atau dua, itu cuma nambah biaya tanpa ngasih keuntungan sistemik kayak yang IKEA punya. Mereka harus replikasi seluruh sistem yang kompleks itu. Wah, kedengarannya susah banget ya. Dan memang sangat sulit, terutama kalau aktivitas-aktivitas yang terhubung itu butuh keahlian yang beda-beda banget. Misalnya desain furnitir kan beda sama logistik global, beda lagi sama operasional retail skala besar. Gadal di satu mata rantai aja itu bisa merusak keseluruhan sistemnya. Oke. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin nih? Konsep sistem rantai terhubung ini bisa jadi alat diagnosis yang cukup kuat ya. Bisa bantu kita memahami kenapa perubahan itu kadang susah banget. Dan kenapa keunggulan sejati itu seringkali lebih dalam dari sekedar satu fitur produk atau keunggulan biaya aja. Ini soal gimana semua bagian bekerja bersama-sama. Iya betul. Ini juga memunculkan pertanyaan penting buat refleksi Anda. Di area mana dalam pekerjaan atau mungkin proyek Anda melihat ada logika rantai terhubung ini bekerja. Terus, apa kira-kira yang jadi mata rantai terlemahnya? Dan yang paling penting mungkin, apakah mata rantai itu bisa diperkuat? Atau jangan-jangan itu faktor pembatas yang memang harus diterima dan kita cari cara lain buat mengatasinya? Ini benar-benar ngasih perspektif baru ya dalam melihat tantangan dan peluang. Materi Anda di bab 8 ini ngasih kita alat analisis yang berharga banget. Sebagai penutup, coba pikirkan ini deh. Kalau keunggulan berkelanjutan itu seringkali dibangun di atas sistem rantai terhubung yang terkoordinasi dengan baik, seberapa efektif sih upaya kita kalau cuma fokus ngoprek satu bagian aja? Tanpa kita benar-benar paham dan mengatasi mata rantai terlemah yang mungkin justru menahan kinerja keseluruhan sistem itu sendiri? Pertanyaan bagus itu buat dibawa pulang. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.